Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jami'il hasatid wal habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Nurul Syafa'ah bil khusus sahibul bait, Bu Zuria beserta keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur mereka dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Allah kabulkan segala hajatnya, hajatan dunia wa hajatan ukhrawiyah. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya dipenuhi dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang duduk di majlis ini, insyaallah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, diberkahkan umur, dikabul hajat dunia, hajat ukhrawiyah. Mudah-mudahan disehatkan badannya, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan daripada penyakit zahiran wa batinan, dijauhkan daripada musibah zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di dunia dapat berkumpul, insyaallah kita di yaumul mahsyar berjumpa dengan Rasulullah dan berkumpul dengan Rasulullah, masuk ke surga dengan berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul di dalam majlis ini, berzikir kepada Allah dengan menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai nama-nama, asma'ul husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Fad'uhu biha, maka mintalah kepada Allah. Makanya ketika dalam doa asma'ul husna tadi, ini asma'ul husna dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas. Beliau adalah orang aslinya Ambon. Beliau dikenal Habib Ahmad Ambon. Tapi beliau merantau, pertama kali beliau merantau ke Jakarta, dan berikutnya beliau ada seorang saudagar juga berdagang di Cina dan mengislamkan di Cina sebanyak 1.000 orang. Itulah Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas yang mengarang kitab ini. Beliau dikenal Habib Ahmad Ambon di Ambon. Kenapa? Karena kakeknya beliau Habib Abdullah. Kakeknya beliau, abahnya bukan kakeknya. Habib Ahmad ini punya abah Hasan. Habib Hasan ini sudah menikah kemana-mana, nggak pernah punya keturunan. Sampai di Tarim di Yaman itu tidak punya keturunan. Tapi suatu ketika beliau ke Afrika. Beliau ketika itu beliau akan bilang, ketika saya menikah nanti di Ambon, saya di Tarim, beliau bilang saya akan punya nama anak yang namanya Ahmad Ambon. Jadi Habib Hasan sudah ngomong di Tarim bahwa nanti dia kelak mempunyai putra, seorang putra yang bernama Ahmad Ambon, padahal dia belum pernah ke Ambon. Inilah Habib Hasan, abahnya Habib Ahmad. Ketika lahir seorang laki-laki maka dinamakan Ahmad, dan sampai sekarang masih dikenal dengan Habib Ahmad Ambon. Nama Habib Ahmad Ambon ini sudah disebutkan oleh abahnya di Tarim sebelum beliau menikah. Beliau menikah nggak pernah punya anak, akhirnya menikah dengan orang Ambon, dapatlah seorang putra dinamakan nama Ambon. Waktu itu di Tarim sebelum beliau ke Ambon sudah dia bilang namanya putranya adalah Habib Ahmad Ambon. Inilah karamahnya Habib Hasan bin Abdullah Al-Attas. Dan Habib Ahmad punya karamah lagi luar biasa. Beliau orang yang sering membagikan makanan kepada seluruh fakir miskin. Beliau orang yang selalu memuliakan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Beliau orang yang rajin bersedekah.
Bahkan sampai-sampai dikatakan beliau mengislamkan orang Cina sebanyak 1000 di Cina, bukan di Indonesia. Masya Allah. Mudah-mudahan berkahnya Habib Ahmad, berkahnya Habib Hasan, berkahnya Habib Abdullah Tos yang mengarang kitab Asmaul Husna ini. Kita semua tadi kita sudah minta hajatnya kepada Allah. Yang minta kepada Allah jangan nanggung, minta sama Allah, minta yang banyak. Kalau guru kita berkata, Habib Lutfi bin Ahmad, anaknya Habib Ahmad, beliau bilang kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Kalau ngasih itu urusan Allah, urusan kita minta. Kalau ngasih urusan Allah. Kalau kita minta sama siapa aja, maunya yang banyak apa yang dikit? Banyak. Kita kalau mau minta ini pengennya yang banyak. Minta sebanyak-banyaknya kepada Allah yang memiliki segala-galanya. Semuanya ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Kalau kita mau minta sama Allah ya sah-sah saja. Kita mau minta jangan tanggung-tanggung, minta rezeki yang berkah. Berkah lagi banyak. Itu yang kita harapkan. Yang main dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah baca Asmaul Husna. Kita sudah minta dan kita tunggu Allah akan gabul, Allah akan ijabah doa kita. Kenapa Allah sudah berjanji walillahil asmaul husna, Allah itu punya nama-nama indah, fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan asmaul husna. Insyaallah hajatnya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi tadi kita membacakan Maulid Diyaul Lami. Maulid yang dikarang Al-Halil. Sampai detik ini masih sering berjumpa dengan Rasulullah. Yahzah au fil manam. Secara langsung ataupun dalam keadaan bermimpi. Ketika Syekh Hariri ini masuk ke negeri Tarim, dia tidak pernah lagi menjumpai Rasulullah SAW. Ketika dia balik, beliau bertanya, bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Beliau bertanya, kenapa waktu di Tarim aku tidak berjumpa dengan engkau, wahai Rasul? Kalau engkau sudah sampai Tarim, cuma cukuplah engkau melihat Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang mengarang kitab Maulid Diyaul Lami ini. Cukup hanya melihat Habib Umar bin Hafiz. Masya Allah, luar biasa. Guru mulia yang banyak melahirkan, yang banyak mendidik ulama-ulama di Indonesia. Ada yang namanya Habib Munzir Al-Musawa, itu muridnya Al Habib Umar. Ada Habib Zindan bin Naufal Jindan. Ada Ustaz Mufti. Ada selainnya ustaz-ustaz yang lain. Ada Habib Ahmad. Semua murid-murid Habib Umar bin Hafiz. Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid Malaysia, itu muridnya Habib Umar. Beliau punya murid banyak yang sudah tersebar di setiap negara, seluruh negeri, seluruh dunia bahkan. Ada Al-Habib Ali Al-Jufri, muridnya Habib Umar bin Hafiz. Yang semuanya muridnya mempunyai murid-murid yang lainnya. Nah inilah yang mengarang kitab Maulid Diyaul Lami tadi. Kenapa kita baca maulid? Kok harus membaca maulid di setiap minggu atau setiap bulannya atau setiap harinya? Sejatinya keberadaan kita di atas dunia ini minal maulid ilal maulid. Minal maulid ilal maulid, mengutip perkataan Habib Lutfi bin Yahya. Kita ini minal maulid ilal maulid. Kita tidak akan pernah ada kalau tidak karena kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya di hadis qudsi. Kita tidak akan pernah ada, jangankan kita, para anbiya seluruhnya, para nabi itu tidak akan pernah ada kalau tidak dengan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadinya dialog antara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rabb. Masya Allah, luar biasa dialog ini sebenarnya, kita sering dengar. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku ini untuk siapa?" Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Untuk apa engkau ciptakan aku?" "Untukku," kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Untuk apa engkau menciptakan aku ya Allah?" "Untukku," kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma akhlaftu. Ma khalaqtu aflaq. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan apapun, tidak akan engkau ciptakan. Lalu Allah bertanya, "Untuk siapa aku ya Muhammad? Untuk siapa aku?"
Nabi Muhammad wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kata Allah jawab lagi, aku ini untuk orang-orang yang bersalawat kepadamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah bilang, untuk apa aku? Aku ini untuk orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa harus baca maulid? Siapa yang pertama kali membuat maulid? Yang membuat maulid pertama kali Allah sendiri. Allah yang membuat kisah maulid. Kalau Allah yang buat namanya kalamullah. Yang kita sering dengarkan firman Allah. Di dalam Al-Quran Allah banyak menceritakan tentang nabi-nabi yang lainnya. Allah menciptakan bagaimana Nabi Isa yang lahir tanpa seorang ayah. Allah menciptakan Nabiullah Ibrahim, diceritakan dalam Al-Quran, maka disebut dengan firman Allah. Kalau yang sekarang kisahnya baginda Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh orang-orang para umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang pangkatnya sama dengan nabi-nabi terdahulu. Ulama daripada umatnya zaman Nabi Muhammad SAW pangkatnya sama dengan nabi-nabi terdahulu. Luar biasa. Harusnya kita dapat mencerna kembali. Kenapa harusnya kita bersolawat setiap hari? Kenapa kita harus membaca maulid harusnya setiap hari? Karena apa? Wujud daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, hendaklah dengan karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka itu, maka hendaklah mereka itu bergembira. Bergembira karunia yang Allah berikan kepada kita yang paling besar adalah lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, diceritakan di dalam kisah maulid itu sebelum Mahalul Qiyam itu, diceritakan bahwa burung-burung, awan-awan semuanya para malaikat bertasbih agar untuk apa? Terwujudnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harusnya baca maulid. Untuk apa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang rasul-rasul terdahulu kepada nabi. Rasul kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ceritakan tentang kisah nabi-nabi sebelumnya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Agar apa? Agar mantap teguh hatinya Sayyidina Muhammad mendengarkan kisah para nabi-nabi terdahulu. Hendaknya kita, kalau pengen hati kita mantap, kalau ada orang bertanya, bagaimana agar hati kita ini bisa tenang? Bagaimana agar hati ini kita bisa tidak pernah lagi gundah dengan persoalan dunia? Kalau orang bertanya kepada kita, jawabannya cuma satu. Bacalah kisah-kisah Nabi kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan kisah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah kesedihan Sayyidina Muhammad tidak ada bandingannya dengan kesedihan kita. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedihnya kita masih belum apa-apanya, masih sedikit sekali kesedihan kita itu dibandingkan kesedihan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan kita belum ada apa-apanya. Maaf, kalau saya bilang Nabi kita adalah anak orang kaya, saudagar kaya. Keturunan saudagar kaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kenapa saya bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudagar yang kaya? Malah dalam kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar daripada Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa ardhaha. Apa maharnya? Kalau kita sekarang 70 ekor unta itu Masya Allah luar biasa ya. Ya, kalau sekarang satu unta itu satu Mercedes-Benz. Dibarisin itu Mercedes. Mana ada perempuan sekarang dilamar dengan satu Mercedes aja, nggak mungkin. Alphard dilamar dengan satu Alphard. Perempuan sekarang nggak ada. Begitulah Rasulullah. Apa yang kita mau banggakan? Kalau kita membicarakan kisah Nabi Muhammad SAW, kalau kita sering mendengarkan riwayatnya Sayyidina Muhammad SAW, maaf, ini majlis ilmu wal amal. Majlis ilmu kita hanya majlis ratib wa maulid Rasul. Nama kita majlis ratib wa maulid Rasul. Kita berzikir kepada Allah dan bermaulid mendengarkan riwayatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan nanti yayasan kita syaratnya cuma satu.
hafal Maulid Simtuduror. Dari mulai sekarang kita ingatkan kembali, kita ngaji, anak-anak kita ajarin ngaji, kita ajarin menghafal Quran, tapi fokusnya hafal Maulid Simtuduror. Ada satu yang dilupakan orang zaman sekarang. Nabi kita Sayyidina Muhammad, saya ulangkan kembali bahwa Rasulullah SAW memesankan kepada kita bagaimana cara mendidik anak. Adib auladakum min salasatil khisal. Didik anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar mendidik anak untuk mencintai nabinya. Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin bisa mencintai Nabi Muhammad SAW kalau tidak pernah mendengarkan riwayat-riwayatnya Sayyidina Muhammad SAW? Kalau kita bisa mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, insya Allah watak manusia ini hanya mengikuti orang yang dia cintai. Maka tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad di dalam diri dan jiwa anak-anak kita. Maka kalau itu sudah tertanam, insya Allah beliau akan mengikuti yang dia cintai. Watak manusia itu pasti mengikuti apa-apa yang dia cintai. Min alamatil muhib tutbi'ul habib. Daripada tanda-tanda orang yang cinta adalah mengikuti orang yang dia cintai. Tanaman itu adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau itu sudah kita tanamkan, yang kedua, tanamkan dalam anak kita, dalam hati anak kita untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini yang terlupa di kalangan kita. Ini sebenarnya bukan Al-Faqir yang ngomong. Tanamkan kecintaan kepada ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Kalau mengaku Syafi'iyah, yang bermazhab Syafi'i, kalau tidak pernah menanamkan kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, bukan menuruti imam mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, kepada seluruh orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'i, diajarkan oleh Imam Syafi'i, ya ahla baitin Nabi. Ini kalamnya Imam Syafi'i. Ya ahla baitin Nabi, hubbukum fardun minallah fil Qur'an anzalahu. Wahai keluarga Nabi, wahai ahlu baitin Nabi Muhammad SAW, mencintai kalian hukumnya fardu yang diturunkan Allah, yang dijelaskan Allah di dalam kitabnya Al-Quran. Diteruskan lagi, man salah, tidak ada salat bagi mereka bagi yang tidak bersalawat kepada kalian. Itulah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kita salat, rukun daripada salat itu salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, mau pakai Sayyidina, mau tidak, terserah. Allahumma salli ala Muhammad, pasti ada sebutannya wa ala ali Muhammad. Jadi kalau orang ini harus diberikan pemahaman kepada orang-orang umum. Mereka menyebutkan, mereka mendoakan keluarga Nabi Muhammad SAW di dalam salatnya, tapi di luar salat mereka tidak tahu tentang ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Ada berpesan kepada orang-orang yang punya hak untuk menyampaikan ini, sampaikan kepada umat bahwa kalian di dalam salat itu senantiasa mendoakan ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Senantiasa kalian mendoakan keluarganya Nabi Muhammad SAW, tapi di luar salat kalian tidak tahu. Jadi mencintai keluarga Nabi, begitu juga mencintai bagian daripada keluarga Nabi adalah mencintai ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi, dan setiap orang yang mewariskan daripada apa yang diwariskan adalah termasuk daripada keluarganya. Ahli waris itu adalah ahli keluarga, dan bagian mencintai ulama adalah bagian daripada mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, qiraatul Quran. Ajarkan anakmu membaca Al-Quran. Sejatinya membaca kisah Maulid Nabi Muhammad SAW adalah membaca Al-Quran itu sendiri. Karena khuluquhu Quran, akhlaknya Rasulullah itu adalah Quran. Quran bukan hanya untuk dibaca-baca saja, tapi untuk ditadabburkan, untuk dipahami. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, memang ada nilai pahalanya 1 huruf.
mendapatkan pahala setiap hurufnya berlipat-lipat ganda. Tapi alangkah baiknya ketika kita membaca Al-Quran, setiap satu ayatnya kita renungkan, kita tadabburkan, maka yakinlah setiap dari ayat Al-Quran kalau kita mampu mentadabburinya, maka kita akan meneteskan air mata berminggu-minggu lamanya. Itulah Al-Quran. Masukkan ke dalam hatimu. Kalau kamu tidak bisa memasukkan Al-Quran dalam hatimu, masukkan Sayyidina Muhammad di dalam hatimu. Masukkan Sayyidina Muhammad di dalam hatimu, karena Quran itu sendiri adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Apabila ada yang benar itu datang dari Allah, yang salah dari Al-Fakir, karena kesalahan adalah milik manusia sepenuhnya. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bubar, kita kudu mari sama-sama kita membaca Fatihah. Ini tidak lupa. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan untuk orang-orang yang kita cintai, yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang masih hidup, Allah berikan kesehatan yang sempurna untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kalau sedang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Penyakit apa aja Allah sembuhkan dengan Fatihah yang kita bacakan. Kita kirimkan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, orang yang mencintai kita, orang yang membenci kita sekalipun. Kalau dia benci, Allah rubah kebenciannya menjadi cinta. Kalau dia cinta, Allah tambahkan cinta yang lebih dalam lagi kepada kita. Semuanya hanya kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.